Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas sebuah film koboi terbaik di zamannya. Film ini berjudul Forever Dollar More. Film kedua dari trilogi dolar yang terkenal itu dan turut melambungkan nama Clint Eastwood. Dirilis 18 November 1965 dengan bintang utama Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Klaus Kinski, dengan sutradara Sergio Leone. Dikisahkan seorang pengembara tanpa nama yang dipanggil Manco harus bersaing dengan Kolonel Mortimer dalam profesi mereka berdua sebagai pemburu bayaran untuk menangkap para kriminal baik dalam hidup maupun mati. Awalnya karena mereka tidak saling mengenal, mereka memburu orang yang sama yang dipanggil El Indio, seorang bandit kejam yang sangat meresahkan seluruh negeri. Ia dan kelompoknya berencana akan merampok sebuah bank di kota El Paso. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari dalam kereta api yang tengah melaju kencang, di mana salah satu pemburu bayaran bernama Kolonel Douglas Mortimer yang berpenampilan seperti pendeta duduk membaca Bible. Kemudian ia berdiri dan menarik tali darurat untuk menghentikan kereta yang ditumpanginya itu di luar kota kecil Tucum Cherry. Dengan tenang dia melangkah keluar gerbong bersama kudanya. Selanjutnya dia memasuki rumah bordil di kota kecil itu. Dia menghampiri bartender untuk menanyakan keberadaan sang buronan. Si bartender yang takut menjawab dengan kerlingan mata memberi kode. Mortimer menuju lantai 2 di mana buronan itu berada. Ternyata sang buronan mengetahui pemburunya datang menghampirinya. Ia pun melarikan diri lewat jendela dan memacu kudanya meninggalkan kota tersebut. Mortimer lalu menuju kudanya mengambil senapan lalu melepaskan tembakan. Sang buronan pun terjatuh dan mulai menembak Mortimer. Suasana pun menegang. Kemudian Mortimer mengambil pistolnya dan memperlihatkan skill menembak jarak jauhnya, membunuh dengan peluru tepat di jidat sang buronan. Dia segera menuju kantor serif untuk mengambil hadiah $1.000 pada Guy Calloway. Kemudian dia bertanya kepada serif itu tentang Red Baby Kavana yang memiliki hadiah $2.000. Serif menjelaskan kalau Red Baby terakhir terlihat di White Rock. Mortimer juga diberitahu bahwa Kavana telah menjadi sasaran orang asing yang dipanggil Manco. Manco artinya satu tangan dalam bahasa Spanyol, berarti juga sebagai tangan tercepat. Manco terlihat menuju kota melacak Kavana di sebuah salon bermain poker. Di situ Manco mendapati Kavana sedang bermain. Namun terlihat 3 orang anak buah Kavana yang mencoba melindungi tuannya. Tapi sayang semuanya dihabisi dengan cepat oleh Manco. Kemudian dengan tenang ia membunuh Kavana yang coba meraih pistolnya. Kemudian ia pun pergi ke kantor serif untuk mengambil hadiahnya, sekaligus dengan lencana serif dan mendeklarasikan bahwa dialah serif baru. Di tempat lain seorang bandit Meksiko bernama Indio menjalani hukuman penjara, tetapi gengnya menerobos penjara tersebut dan membunuh beberapa penjaga kemudian membebaskan pemimpin mereka itu. Indio melarikan diri dari penjara dengan membunuh lebih banyak penjaga, tetapi dia membiarkan satu nyawa agar penjaga itu bisa memberitahu orang-orang apa yang dia dan anak buahnya mampu lakukan. Segera setelah itu Indio menangkap pemburu hadiah yang menyebabkan dia berada di balik jeruji besi. Dengan keji Indio membunuh istri dan anak pria itu. Kemudian dia menantang si pria untuk duel pistol dengannya. Namun naasnya Indio menembak mati pria itu dengan mudah. Indio adalah seorang bandit yang kejam dan cerdas. Ia memiliki jam saku musik yang dimainkan sebelum terlibat dalam duel senjata. Ketika kau mendengar musik berhenti, mulailah menembak, katanya. Saat ini Indio hanyut dalam tidur yang dipengaruhi narkoboy. Kemudian ditunjukkan kilas balik masa muda Indio. Pada saat itu dia sedang mengintip sepasang muda-mudi. Terungkap bahwa Arloji itu berasal dari seorang wanita muda yang bunuh diri ketika diperkaos oleh Indio yang sebelumnya membunuh kekasihnya. Arloji yang memuat foto wanita itu adalah hadiah yang diberikan pemuda itu sebelum Indio membunuhnya.
Indio sangat mencintai wanita tersebut, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Mimpi itu memberi kesan bahwa dia dipenuhi rasa bersalah atas kematian gadis itu. Scene berpindah pada Manko. Setelah mengetahui tentang Indio dan hadiah uang kepala Indio, Manko tiba di El Paso. Terlihat juga Mortimer telah berada di sana. Kedua pria itu percaya Indio akan merampok bank kota Fort Knox yang setara dengan Texas, di mana bank itu menyimpan berangkas berisi hampir $1 juta. Mortimer pergi ke bank untuk memperingati manajer bank. Teori-teori pemburu itu terkonfirmasi ketika beberapa orang Indio tiba untuk mengintai kota. Saat mereka masuk ke sebuah bar, Mortimer mencoba memancing salah satu pria bersenjata itu yang bernama The Hunchback Wild ke dalam perkelahian. Tetapi mereka menahan diri untuk menghindari masalah karena tujuan mereka datang untuk merampok bank. Dari sumber yang berbeda, Manko dan Mortimer mengetahui bahwa yang lain adalah pembunuh bayaran dan jelas mengejar tujuan yang sama. Malam itu Manko mencobai Mortimer dengan kemampuannya menembaki topi sang kolonel. Tapi Mortimer membuktikan nilainya sendiri dan melakukan hal yang sama pada Manko. Menyadari bahwa mereka masing-masing memiliki keterampilan yang ideal untuk melawan 14 pria dan untuk mendapatkan hadiah $10.000 dengan membunuh Indio. Mereka berdua pun sepakat untuk bermitra dan bekerja sama. Mereka menyusun rencana dan memutuskan Manko harus menyamar dan menyusup menjadi anggota geng ke-15. Manko pun mencoba menarik simpati Indio dan gengnya dengan menyelamatkan salah satu teman Indio dari penjara. Oleh karena hal itu, dengan cepat ia pun ditawari menjadi anggota geng. Indio mengirim Manko dan beberapa anak buahnya untuk merampok bank Santa Cruz sebagai umpan untuk memancing sheriff dan anak buahnya menjauh dari El Paso. Mereka punya rencana yang lebih besar. Dalam perjalanan ke Santa Cruz, Manko membunuh orang-orang yang dikirim bersamanya itu. Setibanya di Santa Cruz, Manko ke kantor telegraf. Manko memberitahukan bahwa Indio dan gengnya baru saja merampok bank kota itu. Petugas itu mengatakan dia tidak mendengar alarm, tapi Manko mengancam dan memaksanya mengirimkan pesan perampokan itu ke El Paso. Mendapat pesan itu, sheriff dan anak buahnya terpancing untuk bertindak. Bergegaslah mereka ke Santa Cruz. Bersamaan dengan itu, Manko kembali ke El Paso bergabung dengan Mortimer. Mereka berdua akan berniat menggagalkan Indio merampok, bahkan akan membunuhnya untuk mendapatkan hadiah. Mereka pun menunggu di depan bank. Tetapi rencana mereka gagal karena ternyata Indio masuk dari belakang. Indio dan gengnya itu berhasil merampok bank dan kabur dengan jarahannya. Manko mencoba untuk memutuskan hubungannya dengan Mortimer. Dia merasa rencana mereka telah gagal. Tapi Mortimer mencoba meyakinkannya, namun Manko bersikeras. Saat Manko akan pergi, Mortimer menembaknya dari belakang dan merobek kulit leher Manko. Hal itu dia lakukan untuk nantinya akan meyakinkan Indio bahwa benar terjadi duel di Santa Cruz dan hanya Manko yang selamat. Mortimer menyuruh Manko untuk meyakinkan Indio agar pergi ke utara melewati Rio Bravo, di mana tempat itu adalah tempat yang bagus untuk penyergapan. Manko pun bergabung kembali dengan Indio. Kemudian ia meyakinkan Indio untuk pergi ke arah yang berlawanan dengan apa yang direncanakan oleh sang kolonel. Tetapi Indio memilih ke timur Aqua Caliente. Tak lama kemudian geng itu tiba di perbatasan kota kecil Aqua Caliente. Kota yang menurut mereka seperti kamar mayat itu tidak suka menerima orang asing. Menguji kesetiaan Manko, Indio menyuruh Manko mendahului mereka masuk ke kota itu. Benar saja di ujung jalan kota itu 3 koboi menunggu Manko. Langsung saja Manko siaga 1. Tapi tiba-tiba terlihat seorang anak mencoba mengambil buah apel. Manko pun menjatuhkan buah apel itu dengan bidikannya. Tetapi bersamaan dengan itu ada seseorang yang juga melakukan itu. Manko pun terkejut melihat hal itu. Ternyata orang itu adalah Mortimer yang telah lebih dulu menunggunya. Mereka pun masuk ke dalam sebuah bar untuk bercengkrama.
Tak lama berselang, Indio dan gengnya masuk. Si bungkuk mengenali kolonel dari pertemuan mereka sebelumnya di El Paso. Saat itu juga si bungkuk memaksa Mortimer duel ala koboi. Saat itu dia menyuruh temannya menjadi wasit dan menghitung. Dengan cepat kolonel menembakkan pistol dari balik lengan bajunya. Si bungkuk pun tewas seketika itu. Sang kolonel kemudian menawarkan kepada Indio kerjasama untuk membuka brankas tanpa menggunakan bahan peledak, karena ledakan dari bom itu akan menghancurkan isinya. Indio pun menerima tawaran itu dan memberikan kesempatan pada Mortimer. Setelah brankas itu dibuka, Indio menyatakan niatnya untuk menunggu 1 bulan guna membiarkan perampokan bank yang menghebohkan itu mereda. Indio mengunci uang itu di peti harta karun dan menyimpannya di ruang khusus. Malam itu ketika mereka semua tertidur, Manko keluar menuju ruang penyimpanan hasil rampokan itu. Namun alangkah terkejutnya Manko karena bertemu dengan sang kolonel di ruang harta karun yang juga berencana mencuri uang hasil rampokan itu. Ternyata Mortimer sebelumnya telah mengambil uang dari peti itu, dan sekarang peti kosong itu dikuncinya kembali dengan kemampuan khususnya untuk membuka dan mengunci gembok tanpa kunci. Tanpa membuang waktu, mereka pun meninggalkan ruang harta karun melalui atap. Tapi ternyata di luar para bandit telah menunggu mereka, karena telah mengetahui bahwa Manko adalah pembunuh bayaran dan kolonel adalah kooperatornya. Tepat sebelum Manko melompat turun, ia menyadari bahwa para bandit telah menunggu tepat di bawah mereka. Ia pun segera melempar tas berisi uang itu ke pohon. Ketika Manko dan sang kolonel telah turun dari atap, geng Indio tanpa basa-basi mulai memukuli mereka dengan kejam. Namun setelah itu Indio mengecek dan mengetahui bahwa ternyata peti itu masih terkunci. Hal itu membuatnya percaya bahwa Manko dan kolonel tidak pernah mencuri uang itu. Namun Indio membuat konspirasi. Selanjutnya atas perintah Indio, tangan kanannya bernama Nino mengambil pisau salah satu anggota geng kemudian membunuh penjaga Manko dan kolonel serta membebaskan mereka berdua. Kemudian Nino memanggil pemilik pisau itu di mana Indio telah menunggu dengan jam kematiannya. Indio pun membunuh pemilik pisau itu. Suara tembakan membuat para geng terbangun. Kemudian Indio memberitahu gengnya tawanan telah melarikan diri. Tawanan kabur dibantu teman mereka yang ditembaknya itu. Dia mengatakan bahwa orang itu berkhianat. Kemudian Indio menyuruh mereka mengejar pemburu hadiah yang melarikan diri. Indio ternyata berniat membunuh gengnya menggunakan pembunuh bayaran. Dia akan mengadu domba mereka, sementara dia dan Nino akan mengambil semua jarahan untuk diri mereka sendiri. Namun Grogi yang lebih pintar merasa curiga dan mengetahui apa yang sedang direncanakan Indio. Keesokan paginya ia pun membunuh Nino dan mengancam Indio. Sementara itu Manko dan Mortimer telah menunggu mereka di luar. Sebelum Grogi membunuh Indio, dia menyuruh Indio membuka peti berisi jarahan itu. Ternyata peti itu telah kosong melompong. Indio pun kemudian meyakinkan Grogi agar bergabung dengannya untuk menjebak dan memusnahkan para pembunuh bayaran itu. Keesokan paginya Manko dan Mortimer mulai beraksi. Mereka menembak jatuh geng itu satu persatu di jalanan kota. Setelah membantai anak buah Indio, sendirian Mortimer menunggu. Kemudian menembak Grogi ketika penjahat itu mencoba melarikan diri. Tapi naas kemudian pistolnya ditembak oleh Indio dan terlempar dari tangannya. Indio mengeluarkan arloji saku dan mulai memainkannya untuk memulai duel. Saat lonceng mendekati akhir, tiba-tiba Manko muncul dengan arloji saku yang identik. Dia memainkan nada yang sama dengan milik Indio. Yang kemudian disadari Mortimer, arloji itu telah diambil darinya oleh Manko. Manko menodongkan senapan ke Indio dan memberikan sabuk senjata serta pistolnya kepada Mortimer agar membuat duel tanpa ada kecurangan. Sekarang kita mulai, Manko berucap dengan dingin dan dia pun duduk. Sementara itu Mortimer dan Indio berhadapan dengan tegang. Selama keheningan itu Manko melihat jam saku dan memandang gambar yang sama dari wanita yang diperkaos Indio. Musik pun selesai.
Mortimer dengan cepat menarik pelatuk dari pistolnya dan menjatuhkan Indio ke tanah. Indio berusaha bangkit, tapi jantungnya telah berhenti dan Indio pun tewas. Selanjutnya Mortimer mengambil arloji saku Indio. Kemudian Manko mengambil arloji yang diambilnya dari Mortimer. Dia berkomentar tentang kemiripan wajah di arloji Indio dan Mortimer. Kolonel menjawab, tentu saja karena perempuan itu sangat berarti. Mortimer menjelaskan bahwa potret wanita muda itu adalah saudara perempuannya. Dia menambahkan bahwa balas dendamnya telah selesai. Dia memutuskan untuk tidak mengambil bagian dari hadiah itu. Kemudian dia berlalu dari tempat itu. Selanjutnya Manko mengumpulkan mayat-mayat geng itu dan melemparkannya ke dalam gerobak. Saat Manko melemparkan mayat terakhir ke dalam gerobak dan menghitung hadiahnya, ia menyadari bahwa ada yang kurang dari hadiah total $27.000. Ia pun berputar kemudian menembak jatuh Grogi yang masih selamat dan sedang bersiap menyergapnya. Saat ia pergi, diambilnya tas berisi uang bank dari pohon itu. Meskipun tidak jelas apakah ia berniat mengembalikan uang itu. Kemudian terlihat Manko di kejauhan dengan kudanya menarik gerobak yang dipenuhi tubuh tak bernyawa seluruh geng, dan film pun tamat. Dari film ini kita mendapat pelajaran, apapun itu kejahatan pasti akan dihancurkan. Bahkan yang jahat selalu saling menghancurkan. Hanyalah koruptor yang akan selalu melindungi sesama koruptor. Artinya koruptor orang yang baik. Marilah kita mendukung para koruptor meskipun dukungan kita tak akan sampai. Sampai jumpa para pendukung koruptor. Bye.